Shalom saudara, selamat pagi saudara yang kekasih di dalam Tuhan yang hadir di gereja hari ini, pagi ini. Dan saudara-saudara yang ada di rumah yang online, beribadah secara online. Tuhan memberkati juga, Tuhan memberkati. Kita butuh Tuhan. Lagu tadi sungguh luar biasa saudara, saudara kita semua butuh Tuhan saudara. Ya, makanya pagi hari ini saudara saya akan sharing firman Tuhan. Saya beri judul saudara, bertobatlah. Saudara kalau dengar kata bertobatlah saudara pikir Jasmine macam-macam lagi. Ya, Tante Jasmine minta ampun ya kan. Masa bertobat terus. Saudara bertobat itu nggak jelek saudara ya. Bertobat saudara kan mesti mengerti benar-benar. Bertobat itu cuma bilang berbalik, oke? Ya sepertinya tadi saya jalan ke sana, Tuhan mau jalan ke sana, jadi saya berbalik itu aja saudara. Jadi kita berbalik ke jalannya Tuhan. Contohnya seperti apa? Itu udah repot. Kita berbalik dengan hati yang sungguh-sungguh. Seperti anak yang bungsu itu saudara. Ya, dia sudah salah ambil jalan. Kita semua banyak kali ambil salah jalan. Ya, maunya kita. Tetapi begitu dia tahu dia salah, ya dia langsung berbalik saudara. Dia bertobat saudara. Kita juga begitu. Cuma tinggal bertobat dan berbalik saja. Ya kepada Tuhan. Jadi tidak ada yang jelek ya. Bukan bilang dosa-dosa besar terus bilang bertobat. Ya, saya nggak berteriak bertobatlah begitu ya. Ya. Pokoknya judulnya bertobatlah. Nah mari kita, itu tidak banyak waktu, kita mau cepat kita baca. Dari 2 Tawarik pasal yang ke-7. Kita boleh berdoa ya, saya doa dulu ya. Bapa Surgawi, hamba serahkan firman-Mu ini di dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang mengurapi firman-Mu sendiri. Karena ini Engkau sendiri. Berbicaralah kepada setiap daripada kami Tuhan. Tuhan jamah setiap hati kami. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau katakan kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami butuh pimpinan-Mu. Kami butuh tangan-Mu Tuhan untuk memegang kami. Tuntunlah kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Urapilah kami setiap daripada kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus itu urapi kami. Supaya firman ini Tuhan benar-benar kami bisa mendapatkan, kami mengerti, kami bisa menyimpan di dalam hidup kami bisa melakukannya dan kami bisa membagikan kepada orang-orang. Terima kasih Tuhan. Semuanya ini Tuhan kemuliaan untuk Engkau Tuhan. Kehormatan hanya untuk Engkau Tuhan. Pagi ini adalah hari untuk Engkau. Kami mau memuji memuliakan Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Oke, 2 Tawarik pasal 7 ayat 12 sampai 14 kita baca dulu. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Oke, ayat 13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang makan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atas namanya namaku disebut, mereka merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Luar biasa saudara. Ya, Tuhan yang luar biasa. Tuhan berbicara kepada Salomo, saudara pikir ini dari mana? Ini memang firman Tuhan kepada Salomo. Waktu Salomo itu membangun rumah Tuhan. Itu memakan waktu lama. Sebenarnya papanya itu Raja Daud yang mau membangun rumah untuk Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Tetapi Tuhan dia sudah sedia segala macam. Oke, bahan-bahan yang mahal-mahal semua. Emas, perak, segala macam permata. Tapi Tuhan bilang begini. Bukan kamu yang akan membangun rumah untukku. Tapi anakmu. Oke, anak kandungmu yang akan lahir. Itu belum lahir loh saudara. Yang akan lahir. Oke, yang akan membangun rumah untukku. Jadi saudara ini juga mengingatkan kita kalau saudara baca saudara oh jadi itu apa yang Tuhan mau kita kerjakan itu harus Tuhan yang menetapkan. Bukan mau-maunya kita. Seperti Raja Daud ya mau bangun. Kan itu baik tuh buat Tuhan. Hatinya baik. Tapi Tuhan bilang tidak.
Tuhan yang lebih jauh. Kenapa? Ya mungkin Raja Daud sudah masuk dalam peperangan, sudah banyak bunuh orang, tangannya sudah berdarah. Tuhan mau yang tidak pernah berdarah, tangannya berlumur darah. Oke. Nah, jadi akhirnya Salomo yang bangun, saudara. Oke. Salomo sudah lahir terus besar jadi raja 4 tahun di dalam kedudukan sebagai raja, terus dia mulai bangun rumah Tuhan itu. Makanya begitu habis bangun rumah, saudara tahu itu luar biasa. Dia persembahkan kepada Tuhan rumah itu, saudara, rumah untuk Tuhan itu dengan doa. Saya baca doanya Salomo, saya pikir aduh saya mana bisa doa begini. Saudara boleh baca itu dari pasal 2 Tawarik pasal 6 itu. Saudara lihat dari ayat 14 sampai ayat 42. Berapa? Hampir 30 pasal. Ayat saudara minta ampun. Terus doanya minta ini, minta Tuhan supaya ini, supaya ini, supaya ini. Seakan-akan perintah Tuhan. Tapi dia bukan mau perintah Tuhan, dia memohon itu kepada Tuhan. Supaya rumah Tuhan yang dia akan bangun, yang sudah dia bangun ini, dia persembahkan kepada Tuhan, biar Tuhan hadir tinggal di dalamnya. Bukan tinggal ya, maksud saya hadir, oke. Tuhan mana bisa tinggal di rumah, Tuhan, langit Tuhan begitu besar mana bisa tinggal, dia tidak bisa. Tapi dia undang Tuhan supaya Tuhan ada, hadirat Tuhan ada. Seperti kita bangun gereja, harus Tuhan yang menentukan, betul enggak? Kita tidak bisa sembarang. Semua orang mau bangun gereja, apa Tuhan yang suruh? Saya tidak menghakimi, tapi masing-masing harus tahu. Kalau kita salah, kita yang mau paksa-paksa, dan semua jadi berantakan kan, begitu. Dan juga kita itu harus benar-benar persembahkan kepada Tuhan, dan hati yang tulus undang hadirat Tuhan ada. Ya, jadi dia undang hadirat Tuhan itu ada supaya rumah Tuhan ini untuk menjadi rumah untuk persembahan, ya, penyembahan juga orang-orang bangsa Israel datang, mereka menyembah Tuhan. Kalau mereka memohon sesuatu kepada Tuhan, ya Tuhan jawab, Tuhan tolong. Kalau mereka dalam kesulitan, kalau mereka sudah berbuat salah, dosa atau apa, ya mereka datang persembahkan korban, minta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni mereka. Dan pokoknya dia minta Tuhan untuk jemaat umat Israel. Itu puji Tuhan. Jadi bukan untuk diri. Saudara tahu kan Salomo tidak mementingkan diri. Tuhan bilang mau minta apa aja, dia bilang cuma minta hikmat. Ya begitu. Jadi kita juga maksudnya membuat sesuatu untuk Tuhan itu bukan mencari keuntungan, saudara. Ya bukan untuk keuntungan sendiri, tapi semua ini untuk jemaat Tuhan, untuk jemaat Tuhan. Nah, jadi Jadi terus Tuhan hadir. Kemudian itu cerita tadi itu sesudah Salomo persembahkan. Saudara tahu waktu pesta itu sampai 7 hari, saudara. Oke, pestanya luar biasa. Waduh, semua rakyat itu Israel bawa kambing domba, sapi, lembu, sapi, kambing domba, banyak-banyak. Saudara tahu si Salomo itu dia persembahkan korban itu berapa banyak, saudara? 22.000 lembu sapi, 120.000 kambing domba. Pokoknya pesta, terus persembahkan itu. Tuhan hadir. Waktu mereka persembahkan, mereka menyembah Tuhan. Pokoknya menyanyi puji Tuhan. Oh, Tuhan baik, oke. Untuk selama-lamanya kesetiaannya, oke. Kasih setianya selama-lamanya. Tuhan baik. Kita juga mesti punya hati yang begitu. Kita datang menyembah Tuhan, bukan datang di tempat sini. Kita mau menyembah Tuhan. Orang tidak mengerti. Kalau datang di rumah Tuhan itu untuk menyembah Tuhan. Mereka menyembah Tuhan luar biasa. Oke. Jadi ya menyembah Tuhan. Terus mereka pesta. Terus pokoknya pesta orang luar biasa. Makan besar juga. Oke. Terus Salomo pulang. Ya. Salomo pulang ya itu. Malam-malam Tuhan bicara ini kepada dia. Ya kita baca itu di 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 12 itu. Kita baca ulang lagi supaya saudara satu persatu. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Luar biasa. Kalau Tuhan katakan kepada kita hamba-hamba Tuhan yang membangun sesuatu buat Tuhan. Dan Tuhan berkenan ya untuk hadir, untuk tinggal. Luar biasa. Daripada kita bangun sesuatu ya mesbah, doa di rumah pun kalau Tuhan tidak hadir mau untuk apa? Untuk apa? Kita bangun gereja, banyak itu yang bangun gereja besar-besar, oke? Mewah-mewah. Tapi kalau Tuhan tidak hadir mau apa? Tuhan tidak terima, Tuhan tidak berkenan buat apa? Tapi ini puji Tuhan, Tuhan berkenan ya. Tuhan berkenan, saudara. Makanya kita mesti hati-hati. Nah kita terus. 2 Tawarik pasal ayat 13. Pasal 7 kemudian saudara kasih keluar enggak? Oh ada.
Seluruh ayat enggak tuh. Oke. 2 Tawarik pasal 7 ayat 12. Sekarang 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Nah, kenapa Tuhan ngomong begini? Ya, sudah berkenan, sudah ya terima, tapi Tuhan kasih peringatan begini. Karena apa saudara? Tuhan tahu, Tuhan itu tahu apa yang belum terjadi, betul enggak? Hati kita mau bikin apa kemudian, apa yang terjadi dengan kita 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang, Tuhan sudah tahu. God foreknew kalau ya bahasa Inggris bilang. Dia tahu sebelum apa yang terjadi. Makanya dia tahu bangsa Israel ini juga nanti kan akan berbalik daripada dia. Ya, membelakangi dia, menyembah Allah-Allah yang lain. Saudara, kalau baca sejarah perjanjian lama itu bangsa Israel kacau saudara, oke? Saudara bisa perhatikan, kalau mereka itu betul-betul ikut Tuhan, mencari Tuhan, menyembah Tuhan, kalau di dalam peperangan Tuhan akan menuntun mereka. Tuhan akan buat mereka menang. Tapi kalau mereka berbuat dosa dan apa, ya yang berbalik daripada Tuhan, mereka akan kalah. Coba saudara perhatikan. Ya, saya baca yang satu yang tentang bangsa Israel perang melawan Ai. Yang orang sedikit saja, mereka punya yang banyak-banyak begitu, tapi mereka berdosa merampas itu ya apa dari peperangan itu, saudara. Kalah kan? Padahal Ai kecil, dia punya apa tuh tentara cuma sedikit. Ya, Israel banyak, tetapi kena kalah. Kenapa kalah? Ya. Karena dosa, saudara. Ya, Tuhan tahu persis bangsa Israel. Makanya Tuhan kasih ingat, ya dia kasih tahu. Kalau, ya kan, maksudnya dia. Kemudian, bila mana itu kan ada waktu, saudara. Bukan bilang kalau itu mungkin ada, mungkin tidak ada. Tetapi ini Tuhan sudah tahu persis akan terjadi. Jadi bila mana, oke? Pokoknya kalau bila mana, mereka itu melanggar firman Tuhan, berontak terhadap Tuhan, berbalik daripada Tuhan, maka ini yang akan terjadi, oke? Tuhan akan menutup langit, saudara, oke? Hujan tidak turun. Siapa yang bisa buka langit kalau Tuhan yang tutup langit? Firman Tuhan katakan, aku menutup, engkau tidak dapat membuka. Aku membuka, tidak ada yang dapat menutup. Tuhan itu berdaulat penuh. Tuhan itu maha kuasa, saudara. Jadi ini bukan karena Tuhan marah. Tuhan ini kasih peringatan, saudara. Itu berarti ada kasihnya kan. Tuhan itu mau semua orang di dunia ini selamat, betul lah. Dia nggak mau ada yang binasa, betul. Ya, makanya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk seisi dunia ini, saudara. Ya, oke. Jadi dia bilang dia tutup sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Oke. Jadi Tuhan akan melakukan ini semua, saudara. Dan kita lihat Tuhan, saudara, kalau apa ini firman Tuhan cuma sebagai saat itu bagi bangsa Israel. Kalau saya pikir begini, banyak orang punya pikiran begini. Ini kan perjanjian lama, ini kan untuk bangsa Israel. No, kalau saya menganggap ini buat kita. Karena kita juga umat Tuhan. Kita sudah terima Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, terima keselamatan, menjadi anak-anak Tuhan. Kita umat Tuhan, betul lah. Umat kesayangan Tuhan, oke? Umat pilihan Tuhan, oke? Raja, dibilang imamat yang rajani kita ini. Jadi kita ini juga dapat teguran ini, saudara mesti terima ini. Maksud saya, ini jangan pikir, itu buat bangsa Israel, oke? Kita kan aman-aman. Karena saudara lihat, sekarang peringatan ini, oke? Dia bilang wake up calling buat kita. Di mana-mana ada banjir, ya. Di mana-mana ada kemiskinan, oke? Pokoknya gempa bumi, segala macam, apa lagi? Macam-macam. Iya, COVID belakangan nanti kasih tahu. Oke, ini tuh flu itu yang dulu-dulu juga mematikan kan, saudara tahu banyak itu. Nah, kan dunia ini kan sudah mengalami itu. Berarti Tuhan mengasihi dunia ini bukan Israel saja, ya buat kita semua ini, saudara. Nah, dari COVID, oke. Ya minta COVID, oke. COVID-19, siapa yang bisa menyetopkan semua ini yang apa yang Tuhan izinkan terjadi? Tidak ada, saudara. Siapa? Makanya kalau orang-orang, saya kasih judul bertobatlah karena begini. Saya kasih firman ini juga karena itu ada di hati saya. Dari dulu kita sudah bilang COVID ini, oke, Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita bertobat. Ya kan?
Makanya kalau ada orang tanya, Tante, oke, kapan ini COVID bisa berlalu? Kapan? Jawaban saya, bertobat dulu. Ya, bertobat. Karena firman Tuhan kan, ya, bertobat. Jadi kita mesti perlu bertobat. Jadi firman ini berlaku untuk kita kan, keadaan dunia kan sudah jadi begini. Ya, jadi kalau kita mau COVID berlalu ya kita mesti bertobat dulu. Oke, orang-orang bilang tidak mungkin. Saudara, saudara ingat Niniwe yang Tuhan tunggang balikkan itu. Terus Yunus datang kan, kasih tahu Yunus. Kedua kali Tuhan di Yunus pasal 3 saudara bisa baca sendiri. Yunus datang, untuk berseru, pokoknya dalam 40 hari, Niniwe akan ditunggang balik, begitulah, Terus mereka pada bertobat, betul dah. Bertobat itu mereka puasa dulu ya. Ini makanya kita puasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa mereka. Ya, jangankan bilang orang tua-tua, dia bilang anak-anak kecil juga. Jangankan berpuasa cuma orang tua, binatang juga dikasih puasa saudara. Ya, terus saya tertarik dengan apa itu ada saya bacakan di mana dia bilang di Yunus, Yunus pasal 3 ayat 9. Saya nak kasih di situ. Saya nak tahu dikasih keluar ayat-ayat apa enggak. Tapi Yunus pasal 9 saudara. Di pasal 3 ayat 9 dia bilang begini. Raja ini dia suruh semua pokoknya berdoa, berpuasa dan berbalik dari kejahatan. Dia bilang begini, siapa tahu. Ya, saya tertarik dengan kata ini. Saya senang dengan kata ini. Oh iya, siapa tahu. Mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya itu terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Haleluya saudara. Katakan haleluya. Siapa tahu? Ya, raja bilang. Jadi saya bukan raja tapi saya yang kecil begini tentunya juga. Iya, siapa tahu ya. Jadi marilah kita bertobat, berpuasa, berdoa ya. Siapa tahu ya, bertobatlah. Siapa tahu waktunya Tuhan. Ya, mujizat masih tetap terjadi. Kita minta tadi nyanyi lagu, kita mau keajaiban Tuhan, nyatakan keajaiban Tuhan. Betul enggak? Kita mau Tuhan melakukan sesuatu, tapi kita tidak bisa paksa Tuhan. Waktunya Tuhan juga bukan waktu kita. Jadi kita itu cuma melakukan apa yang menjadi bagian kita dan izinkan Tuhan yang melakukan yang lain. Yang Tuhan mau sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara tahu kan Tuhan tidak pernah punya rancangan buruk buat kita, kata Tuhan kan. Ya, buat bangsa Israel. Ya, waktu Yeremia bilang dia buang itu bangsa Israel beberapa yang buang ke Babylon. Ya, kerja paksa di sana, itu di sana. Tapi Tuhan tidak pernah maksud rencana pokoknya. Rencana Tuhan, apapun yang kita alami, rancangan Tuhan selalu baik buat kita. Yang punya masa depan, yang penuh pengharapan. Itu tidak mungkin Tuhan ini anak satu-satunya mati buat kita seisi dunia ini. Terus Tuhan biarkan kita aja, lu mampu sudah, ya, lu berdosa mati aja sudah. Enggak toh. Kalau kita mau berbalik aja kepada Tuhan, itu Tuhan bisa melakukan apa saja. Ya, dia bilang mujizat masih terjadi. Yang penting hidup kita sungguh-sungguh, jangan munafik. Jangan dia bilang menyembah Tuhan atau mengaku Tuhan pakai bibir aja. Tapi sungguh-sungguh melalui kehidupan kita. Supaya betul-betul ada buah pertobatan dari kehidupan kita. Sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Saudara, maafkan, Kristen modern zaman sekarang kurang begitu peduli, saudara. Kurang peduli, ya. Zaman dulu itu bangsa Israel itu mereka itu belum selamat, belum terima keselamatan loh karena belum percaya Tuhan Yesus sampai hari ini. Tapi kalau mereka menyembah Tuhan itu sujud sampai di tanah. Kita ini cuma mau angkat tangan aja juga berat setengah mati begitu saudara. Jadi begitulah. Nah begitu saudara, jadi ada pengharapan ya. Siapa tahu, Tuhan akan stop COVID ini. Kapan? Bulan depan? Apa bulan berapa? Pertengahan bulan? Tahun? Atau akhir tahun? Kapan saja? Ya, serahkan kepada Tuhan.
Tuhan yang tahu. Dengan hati yang penuh penyerahan. Hidup ini saudara kita tidak bisa memerintah Tuhan. Hidup kita ini sudah milik Tuhan. Hidup kita ada di dalam rencana Tuhan. Jadi kita itu mesti selalu bilang kehendak-Mu yang jadi. Saudara, di dalam keadaan apa? Saya bilang saya waktu sakit juga, saya bilang Tuhan. Ya, tidak usah ribut-ribut sama Tuhan. Minta jasimi sembuh. Serahkan di dalam tangan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi atas diri kita. Supaya Tuhan dipermuliakan, supaya Tuhan senang. Itu yang Tuhan mau. Nggak repot-repot kan saudara? Nah, jadi saudara, berarti ada harapan toh. Siapa tahu ya, mujizat masih terjadi. Oke? Firman Tuhan itu kekal saudara, ya tidak pernah berubah. Jadi apa yang terjadi dengan bangsa Israel bisa terjadi dengan kita. Kenapa tidak? Apa yang Tuhan terjadi dengan bangsa Israel di kota Niniwe, pasti Tuhan juga bisa tolong kita yang di sini saudara atau di saudara bisa saudara. Tetapi ada syaratnya saudara, kan kita baca itu dia bilang. Ayat yang ke-14. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Luar biasa enggak? Cuma 4 syarat saudara, oke? 4 syarat yang kita umat Israel harus lakukan dan kita juga rasanya harus melakukan ini, ya. Dan kita melakukan dan Tuhan akan dengar saudara, dia bilang dari surga. Dan dia akan mengampuni dosa kita. Luar biasa. Dan dia akan memulihkan negeri kita. Ya, siapa tahu ini benar toh. Tuhan janji ini buat kita. Oke. Saya pikir begini, saya ngomong sama Yapi kapan hari, saya bilang kalau toh ya umpamanya dia bilang oke, Australia ya tidak tertolong umpamanya. Oke. Tetapi kita yang bertobat ya dan datang kepada Tuhan, kita kan sudah dapat keuntungan ya kan. Tuhan dengar doa kita pribadi. Itu kalau kita doa secara nasional, secara semua umatku ya kan. Nah ini semua umatku, ini yang lain kan masih aneh-aneh. Nah tetapi kita yang mau berdoa, ya saudara ada benefitnya buat kita. Ya, kita berdoa, bukan bilang kita setengah mati berdoa untuk gereja atau untuk negeri Australia atau ya. Bukan itu. Untuk diri kita juga saudara. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita Tuhan akan dengar dari surga tentang apa yang kita lakukan. Dan Tuhan akan mengampuni dosa kita. Dan Tuhan kalau bisa memulihkan negeri mereka, Tuhan bisa memulihkan diri saya. Kehidupan saya. Ya kita masing-masing. Betul? Dan Tuhan memulihkan diri saya. Kalau kita berdoa juga dengan keluarga, Tuhan memulihkan keluarga saudara. Betul. Jadi tidak ada salahnya saudara. Ini sudah mestinya. Nah jadi 4 syarat itu saya mau dengan cepat saya mau kasih ayat-ayat saja supaya saudara bisa lihat saudara. Karena saudara ingat baik-baik, kenapa kok ayat firman Tuhan? Kenapa ayat? Karena hanya ayat-ayat firman Tuhan ini yang bisa merubah kita. Yang bisa menegur kita. Kalau omongan saya aja sebentar saudara lupakan aja. Ambil yang ayat aja. Jadi kalau saudara mau catat ayat atau apa tuh catatlah gitu. Nanti baca-baca lagi, oke? Karena ini yang penting. Dia bilang begini, 4 syarat. Yang pertama, merendahkan diri. Oke? Merendahkan diri apa sih saudara? Tadi rendah hati saya pikir Tuhan rendah hati, rendah diri sama ya. saya itu suka tanya, oke sama aja rendah hati, rendah diri. Maksudnya kita itu datang kepada Tuhan, merendahkan diri, menyatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan ya saya tidak mampu. Ya saya tidak mampu, oke. Saya butuh Tuhan. Merendahkan diri. Karena di luar Engkau Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Katakan begitu ya. Rasa miskin di hadapan Tuhan. Gitu. Karena saudara kalau merasa miskin di hadapan Tuhan. Saudara firman Tuhan bilang. Saudara yang miskin di hadapan Tuhan. Oke. Berbahagialah saudara karena saudara akan mempunyai kerajaan surga. Jadi kamu masuk surga rasa miskin. Jangan rasa hebat. Jangan rasa kaya. Jangan itu macam-macam. Nah saya kasih ayat-ayat
mendukung ini saudara, supaya saudara tahu. Filipi merendahkan diri, oke? Filipi pasal 2 ayat 8 itu dikatakan tentang Tuhan Yesus, oke? Tuhan Yesus yang turun dari surga datang di dunia jadi manusia, ayat 8 dikatakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia, yaitu Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu rendah, taat akan kehendak Tuhan. Kalau kita ini kan mencari keuntungan aja toh, ya. Yang enak saja, yang tidak enak kan tidak mau, tolak. Dalam nama Yesus tolak, ya kan. Begitu. Saudara, kalau Tuhan suruh kita apa-apa membantu seseorang, apa yang merugikan kita, oke. Pokoknya kita pasti tolak, saudara, oke. Kalau Tuhan bisik sama saudara bilang, kasih sumbangan di gereja 10.000. Wih, ya kan pasti saudara tolak dalam nama Yesus. Ini mungkin iblis yang bicara, ya kan. Ya, biasa toh. Tidak mungkin kita bisa taat. Tetapi Tuhan mau. Saya tidak suruh saudara bilang harus kasih. Tapi kalau ini saya bilang kalau Tuhan berbicara. Tuhan bisa berbicara di hati saudara apa enggak? Bicara saudara. Saya sudah pernah kasih tahu kesesuaian. Saya kasih tahu ya. Satu kali ini sudah 20 tahun lalu lah. Saya pergi ke gereja bule. Ada bule, gereja bule bukan gereja kita. Jadi ada persembahan, kantong persembahan. Itu 20 tahun lalu itu kasih $5 itu juga sudah boleh. Ya, $5, $10 itu sudah besar. Zaman itu 20 tahun lalu loh. Jadi saya itu ada di dompet ada $5, ada $10, ada $100, saudara. Nah, saya ambil $5 mau taruh koleksi, mau ambil $5. Tuhan bilang itu 100 bagaimana? Itu di dalam hati. Itu Tuhan tidak ngomong di telinga, tapi dalam hati bilang itu 100. Ini maunya mau tolak dalam nama Yesus toh. Iblis engkau toh. Tapi kalau Tuhan berbicara itu saudara, itu di hati itu saudara mau taat saudara. Saudara yang betul-betul sungguh-sungguh cinta Tuhan itu saudara rasa. Oh, satu lagi saya lupa. Ada hamba Tuhan di mana Pak? Di Melbourne, oke. Dulu ada hamba Tuhan ini, saya tidak tahu, pokoknya ada hamba Tuhan datang ke Sydney, ini sudah banyak tahun lalu, sudah puluhan tahun. Puluhan tahun lalu itu rasanya kalau dibanding dulu saya sama saya sekarang, jujur di hadapan Tuhan, saya lebih taat zaman dulu. Saudara tahu kalau baru ikut Tuhan itu, waduh cinta mula-mula ya kan. Wah jadi Tuhan bilang, orang saya habis mandi lagi sisir-sisir rambut di cermin, ada suara di dalam hati ya, bukan di kupingnya. Ada di dalam hati bilang, itu ada hamba Tuhan itu yang datang itu udah kasih dia $500 ya kan. Ya buat apa ya? Ya. Pokoknya kasih dia $500, dia yang tahu. Oke, jadi saya kasih $500. Hamba Tuhan bilang, buat apa Tan? Nggak tahu, pokoknya Tuhan bilang kasih, nanti lu yang tahu. Oh baru dia cerita, oke. Ada hamba Tuhan di Melbourne, itu mau pergi Amerika sama dia, mau pelayanan, tapi uang enggak cukup. Jadi lagi doa Tuhan, minta Tuhan untuk tanda bahwa dia boleh pergi. Ya, begitu saudara, ini contoh saja. Jadi jangan bilang Yasmin rasa hebat, oke. Itu zaman dulu. Ini kejadian dengan dia. Ada pernah terjadi Tuhan suruh kasih hamba Tuhan. Saya mau pergi Israel. Saudara sudah dengar itu cerita. Sudah toh. Saya tidak mau kasih toh. Tuhan suruh kasih 500. Mungkin saya kasih 100 atau 200. Saya lupa. Ya, saya kena copet toh. Ya, itu copet 2.000 saudara. Oke, ini cuma cerita. Oke, jadi ada ketaatan, ada yang kurang taat. Karena apa? Karena kan saya mau pergi Israel kan, saya butuh uang. Itu. Nah itu yang salah di situ kan. Ya, kadang-kadang kita kan begitu. Ya, saya cerita teman saya harus kasih perpuluhan, teman bilang begini. Ya Aci, tapi kan saya kan masih mau pergi holiday. Saya bilang oke, sudah lu pergi holiday dulu. Harap aja lu bisa kembali dari holiday baru memulai kasih perpuluhan. Dia dengar itu dia rasa takut. Ya pasti teman saya dengar ini, sorry belum minta izin. Oke. Tapi saya tidak sebut nama loh ya. Terus dia bilang begini, oh begitu ya. Dia takut dia pergi holiday dia tidak balik toh. Saya tidak sumpah tapi saya bilang kalau saja lu kesempatan balik you bisa lakukan. Terus dia bilang, enggak saya mau melakukan mulai sekarang. Jadi sebelum holiday dia lakukan. Nah ini kira-kira sudah ada 20 tahun saudara. Dia tuh cerita kembali, dia tidak pernah merasa kekurangan.
Jangan memberikan kembali uang Tuhan berpuluhan. Berpuluhan itu tidak jadi soal. Saudara mesti sadar berpuluhan itu bukan Tuhan paksa terus saudara tekan. Ada teman yang bilang, tante kalau saya kasih 5% dulu, terserah kamu. Tapi 100% ini Tuhan kasih buat kita. Oke. Jadi kita punya. Oke, sudah menyimpang sedikit itu kesaksian. Nah jadi begitu saudara. Oke. Nah Filipi pasal yang kedua ayat ketiga dia bilang dengan tidak mencari kepentingan sendiri, oke, atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah ini merendahkan diri juga saudara. Rendah hati, rendah diri ya. Anggap orang lain lebih dari kita. Kita sering anggap kita yang lebih dari orang lain, betul enggak? Saudara, kalau kita suka menegur orang lain, cari-cari kesalahan orang lain, korek-korek kesalahan orang lain, melihat perbuatan salah orang lain, berarti kita merasa diri kita yang lebih hebat. Iya kan? Betul enggak? Nah, banyak kan masih ada di antara kita yang suka, ya lu ini orang kok begini, ini orang gosipin, oke? Ini orang kok begini, ini orang kok gereja kita kok begini, gereja kita, gereja orang lain, banding. Itu ya kita merasa, ya kita yang hebat. Kalau kamu merasa lebih hebat, datang saja melayani. Mestinya, ya kan? Ya begitu. Itu jadi kurang rasa itu tidak merendahkan diri itu orang sombong, saudara. Orang yang angkuh itu, oke? Nah, Yakobus pasal 4 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Oke, rendah hati, oke, merendahkan diri, oke. Jadi kalau kita tidak merendahkan diri, sombong, saudara. Periksa baik-baik kita ini semua kebanyakan sombong, kecuali kita betul-betul tegur Tuhan dan kita bertobat, oke. Nah, yang kedua, berdoa, dia bilang. Harus berdoa. Kita perlu pertolongan Tuhan, kita perlu petunjuk dari Tuhan, betul? Tadi ingat lagi Tuhan kasih ingat, saya tulis di sini, saya baca Yakobus itu pasal keempat tadi sempat gitu. Itu di Yakobus itu juga kan, ada orang yang pikir besok atau kapan minggu depan mau pergi ke kota mau cari berdagang di sana, mau cari keuntungan di sana, oke? Sudah punya rencana. Terus Tuhan bilang apa? Ya kan? Enak aja, oke? Lu mana tahu kalau lu hidup sampai ya kapan? Ya, hidup lu ya kan, kalau besok mati bagaimana? Kau sudah berencana macam-macam. Oke, Tuhan bilang lu punya hidup sama seperti uap. Sebentar aja juga kita ini seperti uap ya. Enggak usah. Ya betul kita boleh berencana. Setiap kali ada rencana, barusan kita ada ngomong mau ke Bali, mau pergi lihat rumah doa di Bali. Oke, tapi saya bilang mesti tulis itu lagi. Tetapi kalau kehendak Tuhan, kita boleh berencana. Tuhan yang menetapkan, jangan kecewa, oke? Boleh berencana, saudara, boleh kumpul uang berapa banyak, tapi sampai kalau tidak terjadi jangan kecewa. Jadi Tuhan bilang, ya, jadi orang yang tidak setia itu orang yang sombong, yang berencana di luar berunding dulu dengan Tuhan. Makanya doa, saudara, kalau kita tiap kali datang doa itu kan maksud cari kehendak Tuhan, kasih tahu Tuhan kita ada mau bikin apa, cari kehendak Tuhan, betul enggak? Oke, Yakobus pasal 5 ayat 16b saja saya baca. Doa orang yang benar, ya bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya. Jadi kalau kita datang minta tolong kepada Tuhan, tentu di doa. Bukan datang sodorkan, saudara punya list belanja atau segala macam datang. Ya, datang berdoa itu komunikasi dengan Tuhan. Kita ngomong dengan Tuhan. Kita sampaikan apa yang kita butuhkan. Ya, kita ucap syukur dengan Tuhan. Dan Tuhan kita serahkan supaya Tuhan yang menetapkan semua itu. Dan Tuhan akan menjawab. Kadang-kadang kita doa, kita tidak tunggu Tuhan jawab. Doa sebagai apa tuh rutinitas, oke? Yang penting malam mau tidur doa atau omong apa saya tidak tahu. Tapi saudara tidak usah kasih list panjang lebar, doa tidak usah bertele-tele panjang-panjang kata firman Tuhan. Tapi ada kebutuhan apa, ada problem apa, ngomong sama Tuhan dulu, itu yang Tuhan mau, oke? Nah terus jadi kalau kita orang jahat Tuhan tidak mau loh saudara. Kalau ada dosa Tuhan, telinga Tuhan tidak bisa dengar doa kita. Saudara percaya itu? Jadi saudara bersihkan hidup kita lah. Begitu. Nah 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 dan 2 saya bacakan.
pertama-tama ayat 1 Timotius 2, pertama-tama aku menasihatkan. Oke, kata Paulus. Naikkanlah permohonan, oke, doa syafaat, oke, dan ucapan syukur untuk semua orang, saudara. Nah itu. Ucapan syukur, saudara, saling ya kita ucap syukur kepada Tuhan untuk setiap teman-teman kita, ya keluarga kita yang Tuhan tempatkan dekat-dekat dengan kita, yang kita kenal, semuanya kita ucap syukur, oke, bagi mereka untuk kehidupan mereka, oke. Dan yang kedua ayat, oke, mana sih ayatnya? Oh, yang kedua, dan juga doa untuk raja-raja, saudara, ya pembesar dan apa tuh semua pembesar, oke, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Oke, jadi doa buat pemerintahan ini, ya kan? Orang pembesar, doa buat hamba-hamba Tuhan, ya, buat pemimpin-pemimpin kita, doa semua, saudara, buat mereka. Harus ada doa sepanjang kita punya aja, saya punya aja, saya punya aja, saudara. Nah, kalau orang banyak komplain, ya, saya pikir begini, kok enggak bawa dalam doa? Kalau kita kekurangan apa di dalam gereja ini, ya kan, ya tidak sesuai dengan kebutuhan saudara atau kemauan saudara, keinginan saudara, bawa dalam doa. Doa, saudara, ya doa kan penting, oke. Oke. Kenapa? Yeremia pasal 29 ayat 7 itu juga Yeremia, Tuhan kasih tahu Yeremia supaya kasih tahu itu apa tuh orang-orang Israel yang dibuang ke Babylon itu, oke. Dia bilang begini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Oke, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Makanya kita sering doa kota Sydney, betul enggak? Kita ditaruh Tuhan, kita tidak dibuang sebenarnya kan. Kalau itu bangsa Israel dibuang ke Babylon, ya. Tapi Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap menasihati dan menjaga mereka sampai 70 tahun Tuhan bawa mereka pulang kan. Yang penting setia. Nah, jadi kita doa buat sini, buat Australia, Sydney, ya New South Wales, pokoknya ya di mana begitu. Dan pokoknya, nah yang ayat ke-12, Yeremia 29 ayat 2 dia bilang, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Luar biasa enggak? Nah, yang ketiga, mencari wajah Tuhan. Oke. Ya mencari wajah Tuhan ini saudara mau cari di mana cari ya. Mencari aku mencari Tuhan akan menemukan kasihnya. Saudara cari wajah Tuhan ini maksudnya apa tuh? Mencari wajah Tuhan. Kita mau apa tuh? Tidak bisa lihat wajah Tuhan, tetapi kita bayangkan, kita mau cari Tuhan, kita mau katakan, kita tinggikan Dia, kita muliakan Dia, kita utamakan Dia, kita rindu Dia, oke? Pokoknya seperti pacar lah, kita mau cari, kita mau ketemu. Jangan cari tangan Tuhan. Banyak orang Kristen cari Tuhan punya tangan saja, tidak cari wajahnya. Kalau ada perlu, mau ini, mau itu, mau itu. Jadi cari Tuhan ada maunya. Ya berkat-berkat ini bukan, jangan. Cari Tuhan, cari wajahnya supaya kita ketemu muka dengan Tuhan. Kita bisa memuliakan Dia, oke. Apa tuh? Menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Pokoknya begitulah maksudnya, oke. Bukan mau cari-cari buat apa ya saudara. Yeremia pasal 29 ya tadi juga ayat 13-14 saya baca. Apabila kamu mencari aku, ya firman Tuhan katakan kepada bangsa orang-orang di Babylon sana, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Sekali lagi kita tidak dibuang, oke, di Australia, tetap di Australia, oke, ya di sini, oke. Tapi Tuhan janji, pokoknya cari Tuhan. Tuhan akan mengembalikan itu. Yakobus pasal 4 ayat 8 dia bilang begini, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Oke? Jadi cari Tuhan, tapi harus hidup tidak berdosa. Bukan cari Tuhan tapi melakukan dosa-dosa terus. Hatinya tidak percaya, mendua. Hati yang mendua buat apa? Hati yang mendua doa juga gak sampai. Oke? Kita tidak mungkin bisa terima kata firman Tuhan. Nah, yang keempat. Yang terakhir saudara sudah. Jam juga sudah mau selesai, jadi saya bikin ini selesai.
berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Oke. Berarti berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Berarti bertobat. Oke. Jadi, tinggalkan segala perbuatan-perbuatan yang salah, yang jahat, yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti manusia, orang lain semua itu ya perbuatan-perbuatan yang jahat itu Tuhan suruh tinggalkan. Ya. Kita mungkin ada orang yang begini, saudara, saya pikirkan ada orang yang begini, waduh sama Tuhan itu sudah seperti ya kan dekat ya kan, wih tiap hari dengar firman, tiap hari berdoa, tiap hari pokoknya mungkin menyembah Tuhan dan ini, tapi sama orang lain jahat, saudara. Sama orang rumah saja juga bisa jahat, saudara. Betul enggak? Sama teman-teman juga jahat. Iya, ada loh, saudara. Jadi saya kurang mengerti pengertiannya itu bagaimana. Tapi Tuhan bilang kalau pokoknya kita kan umpama kita itu melakukan apa yang baik, kita anak hamba Tuhan, kita sudah menjadi milik Tuhan, kita melakukan segala sesuatu itu untuk orang lain, toh. Ya. Jadi bukan Tuhan aja, bukan Tuhan betul Tuhan kita perlu menyembah, tapi jangan kita sok-sok rohani ya, rasa mungkin bukan sok juga rasa dirinya rohani betul-betul sungguh cari Tuhan atau ada mau apanya enggak tahu, mungkin mau surga atau takut ya kan, takut neraka saya enggak tahu, tapi sungguh-sungguh ini terjadi, saudara. Mereka menyembah Tuhan, dengar firman sampai puluhan kali mungkin satu hari, saudara. Menyembah Tuhan, puji Tuhan, ngomong ya bersaksi, tetapi sama keluarganya mereka tidak mengasihi, mereka jahat. Tidak penting. Tadi kan kita bilang Tuhan kasih kita hati supaya kita bisa mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kami. Kita juga. Itu kita perlu orang lain selamat, bukan keselamatan ini untuk diri kita sendiri. Bukan kita dekat dengan Tuhan saja tidak peduli. Ya begitu, saudara. Kalau bilang aja suami maafkan. Ya. Menyembah ya, kepala rumah tangga. Waduh puji Tuhan baca firman saben hari umpama begitu. Tetapi tidak mengasihi istri anak umpamanya. Ya, kalau ada, ya, saya rasa. Oke, saudara. Jadi jangan sampai begitulah, saudara. Oke. Nah, di mana? Jadi harus betul-betul. Itu jahat itu semua, saudara. Oke. Markus pasal ke-7 ayat 21 sampai 23 itu semua sudah tahu Tuhan Yesus katakan begini. Sebab dari dalam itu waktu mereka mau makan itu tidak cuci tangan, terus Farisi komplain, murid-murid Tuhan kok tidak cuci tangan, tapi Tuhan Yesus bilang apa yang masuk di dalam kan nanti keluar. Ya kejamban, tidak jadi masalah, saudara makan tidak apa-apa. Ada teman saya tanya begini, kalau itu ada orang yang pergi sembahyang kuburan, terus makanan atau kue-kue dibawa ke kuburan, disembayangin, terus kasih kita makan, kita boleh makan apa enggak? Ya, saya firman Tuhan bilang begini, sebenarnya semua itu dikuduskan oleh Tuhan. Dan kalau itu barang-barang makanan bawa ke kuburan, kan ada orang mati keluar datang makan, toh saudara. Setan-setan kan tidak datang makan, paling yang makan lalat-lalat, saudara. Tetapi kalau umpama firman Tuhan, kalau itu menjadi batu sandungan, mereka tahu ya janganlah kita makan di hadapan dia atau katakan oh ya saya begini-begini. Tetapi kalau barang itu dikirim sama teman datang ke rumah, ya tidak apa-apa lah, saya makan lah, begitu. Saudara mengerti? Jadi bisa tahu. Nah ini juga ada cuci tangan. Nah, Tuhan bilang apa yang keluar dari hati itu. Dari dalam ini yang penting. Nah dia bilang begini. Tuhan Yesus bilang loh saudara dengar baik-baik. Jangan merasa diri kita benar. Kita semua ini tidak benar. Hati kita ini jahat. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara begitu banyak itu, saudara. Tuhan Yesus ngomong loh, saudara. Saudara tinggal pilih saja yang mana. Yang mana yang kita punya, yang jahat. Mungkin yang ini satu enggak, yang cabul enggak, yang pokoknya ada tapi ada. Tuhan Yesus bilang ada, jadi kita hati-hati, kita hati-hati. Makanya itu saudara, pemazmur Raja Daud itu, Raja Daud loh, ya orang yang berkenan di hati Tuhan, tetapi dia tahu hatinya itu bisa melenceng, jadi Mazmur
Raja Daud tulis di Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 saya bacakan saudara. Ini ada lagunya, oke saudara tahu kan. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku ke jalan yang kekal. See? Jadi itu yang kita mesti minta Tuhan saban hari, periksa hati kita. Saban hari saudara, periksa hati kita. Hati kita ini jahat terus terang aja saudara, oke? Pokoknya ada aja timbul di dalam pikiran, itu aja juga sudah jahat. Ya, saya mungkin belum melakukan yang jahat, tapi juga ada timbul di pikiran, hati dan pikiran itu kan datang, pikiran datang dari hati toh. Ya, pikiran-pikiran yang jahat itu ada saudara. Kadang-kadang ada, timbul saudara. Oke, jujur saja pikiran. Hati jahat saudara, hati ini jahat. Minta Tuhan selidiki, oke, supaya kita diperbaiki Tuhan. Tuhan tuntun, kita minta Tuhan tuntun kita ke jalan yang benar, jalan yang kekal. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan, kita harus selalu minta Tuhan, oke? Tolong kita. Kalau Tuhan tidak tolong kita, kita tidak mungkin bisa juga, oke? Nah, Tuhan Yesus sudah kasih itu Tuhan kasih itu ayat. Saya suka dengan ayat ini, ya kan? Nah, saya sering sebutan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, saudara semua hafal, oke? Sudah tahu hafal toh, oke? Nah, berbahagialah saudara, oke? Sudah keenakan terlalu, oke? Dikasih kesempatan untuk berdoa. Sampai saya sudah cerita ulang-ulang teman saya tuh yang benci Tuhan Yesus. Sekarang sudah masuk Kristen tapi masih belum terlalu cinta Tuhan Yesus. Saudara, masuk jadi Kristen, pergi gereja, belum tentu saudara betul-betul sudah selamat. Belum tentu saudara betul-betul sudah cinta dan percaya kepada Tuhan. Belum tentu saudara sudah taat kepada Tuhan, oke? Belum tentu saudara. Ingat baik-baik. Tetapi tidak apa-apa. Oke, dia bilang 1 Yohanes pasal yang pertama ayat ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Luar biasa saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Teman bilang, enak ya jadi orang Kristen. Teman yang dulu belum jadi Kristen. Enak ya Aci jadi orang Kristen, oke? Kalau saya bilang Aci begini mungkin orang yang bicara dia mungkin berasa, oke? Karena yang panggil saya Aci ya orang-orang tertentu, oke? Nah, enak ya jadi orang Kristen, oke? Bikin dosa, minta ampun dosa, oke? Habis bikin dosa lagi, minta ampun dosa lagi, bikin lagi dosa, minta ampun lagi, enak ya jadi orang Kristen. Oh, karena dia belum mengerti. Kalau Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, kalau kita sudah tahu kebenaran, tetapi kita masih mau melakukan, dia tidak tahu kalau kita masih mau tetap hidup di dalam dosa itu, maka ada kemungkinan tidak ada pengampunan buat kita. Saudara, saya itu, oke. Jadi marilah kalau Tuhan sudah menyucikan kita daripada kejahatan kita, jangan lagi kita berbuat jahat. Kita jangan lagi sengaja berbuat jahat. Kalau Tuhan tegur kita minta ampun, kita, ya. Oke, tetapi jangan, maksud saya itu jangan tinggal jadi orang jahat lah. Jangan tinggal terus saja. Dari tahun ke tahun, ada orang yang dari tahun ke tahun, puluhan tahun. Kok saya lihat, maafkan bukan menghakimi. Ada yang tidak pernah berubah. Orang Kristen loh saudara. Ya, omongannya dari dulu sampai sekarang itu ngomel, komplain. Oke, omong orang, terus omong orang begitu terus saudara. Itu kalau terus-terus begitu kan bagaimana sih saudara? Itu sama juga ke firman Tuhan saudara. Saya nggak ada di situ tapi saya mau kasih tahu saudara, saudara boleh catat. Di 2 Petrus pasal 2 ayat 22. Oke? Bagi mereka itu saudara cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Maafkan itu kalau kedengaran. Itu tadi pagi. Baru saya bikin lagi itu tambah itu ayat itu. Saya pikir-pikir mau kasih enggak. Saya pikir kasih aja lah. Ya, kasih dengan penuh kasih supaya kita semua bisa bertobat. Oke? Ini firman Tuhan begitu. Oke, saya rasa makanya sampai situ cukup sudah. Oke, supaya kita tidak panjang lebar, kita mau berdoa kepada Tuhan, tapi mungkin Yapi mau menyanyi dulu, Yapi. Baru kita doa. Nyanyi lagu yang tadi ya, Yap.
Mari kita responi firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu, saudara sekalian. Seperti pesan pagi hari ini untuk kita datang merendahkan diri, berbalik dari jalan-jalan kita yang salah, keliru, kita hidup dalam kebenaran kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu sekali lagi keajaiban-Mu, sentuhan tangan-Mu untuk menjamah dan mengubah kami. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi Mari saudara kita bangkit berdiri, kita respon, kita katakan kepada Tuhan, betul kita butuh Tuhan. Kalau betul-betul saudara keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Satu kali lagi katakan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Bapa, itu seruan hati kami Tuhan. Engkau tahu, Engkau melihat hati kami. Engkau tahu Tuhan, sungguh-sungguh kami menyatakan kepada Engkau, kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau. Tuhan, di saat-saat dunia begini kacau Tuhan, kami tahu tidak ada satu orang pun yang dapat stop Tuhan COVID ini Tuhan. Oh, segala macam malapetaka Tuhan. Tapi kami butuh Engkau Tuhan, tolong setiap kami. Tuhan, firman Tuhan yang Tuhan katakan hari ini. Mungkin banyak orang pikir ini untuk bangsa Israel. Tapi Tuhan, Engkau berbicara di setiap hati kami. Bahwa ini semua Tuhan teguran-Mu. Wake up call bagi kami juga Tuhan. Biar kami juga menjadi percaya Tuhan. Kami percaya, kami mau butuh keajaiban-Mu. Kami mau butuh mujizat-Mu terjadi Tuhan. Kami mau berserah kepada Engkau. Kami mau serahkan semua masalah persoalan kepada Engkau. Karena kami tahu kami tidak mampu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dengar doa seruan kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup ini sepenuh di dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berserah. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara. Silakan duduk.